Hi friends, welcome back to our channel di mana kita akan membahas tentang skill-skill atau tips and trick gimana caranya ngerjain soal TOEFL menurut buku Longman TOEFL Preparation, dan khususnya untuk skill-skill yang ada di video-video ini adalah skill yang menerangkan tentang TOEFL ITP bagian Structure and Written Expression ya. Dan di video ini kita udah nyampe di skill yang ke-22. Dan skill yang ke-22 ini kita masih bahas tentang make agreement antara subjek sama verb. Jadi di mana subjek sama kata kerjanya itu harus seimbang. Kalau subjeknya single ya berarti verbnya juga harus single. Kalau subjeknya plural atau jamak lebih dari satu, maka verb yang digunakan adalah verb yang untuk plural juga kayak gitu. Oke, nah sekarang kita udah nyampe di skill yang kedua-dua yaitu make inverted verbs agree. Nah, jadi pastikan kalau semisal ada kalimat yang subjek sama kata kerjanya itu dibalik, maka verbnya itu tetap ya mengikuti si kata kerjanya. Maksudnya gimana nih? Nah, teman-teman bisa lihat video yang skill yang ke-15, 16, 17, 18, sama 19 ya. Di 5 video itu atau bisa scroll di filenya ada di description by the way. Nah, di situ di skill yang 15 sampai 19 itu bahas tentang inversion di mana dia membahas tentang kondisi di mana subjek sama kata kerjanya itu dibalik kayak gitu. Contohnya kayak kalau misal question word. Misalnya kalau misal aku bilang di simple present gitu ya, I eat rice. Aku makan nasi gitu ya. Kalau aku mau bilang di interrogatifnya, di question word, apakah aku akan nasi gitu ya? Apakah aku makan nasi? Do I eat? Do I eat rice? Nah, do I eat rice? Nah, do kan itu aku bilangnya do dulu kan. Nah, itu kan verb dulu, baru I yaitu subjek dulu. Dalam artian kalau semisal kalimatnya interrogatif, maka subjek sama verbnya itu dibalik. Itu adalah salah satu contoh kondisi di mana subjek sama verbnya itu dibalik, yaitu di skill yang 15. Question word gitu ya. Terus do you live or do you go to school gitu ya? Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, itu kan do-nya dulu kan. Nah, itu yang namanya yang dimaksud tentang inversion. Ada lagi yang after place expression nih. Nah, after place expression ini tuh contohnya kayak here is the place that I want to go. Oke, misalnya ini adalah tempat yang ingin aku pergi kunjungi gitu atau aku ingin pergi kayak gitu. Here is the place. Nah, bukan here the place is, tapi here karena dia ada here-nya di depan, ada place expression-nya atau kata yang menunjukkan tempat, maka subjek sama verb-nya itu juga dibalik. Terus after negative expression, oke. Only do I love you gitu ya. Aku hanya mencintai kamu gitu. Only do I love you kayak gitu. Jadi kalau semisal teman-teman nemuin kalimat di TOEFL pas ngerjain itu depannya tuh awal kalimatnya itu udah only, hardly, pokoknya yang ekspresi yang menunjukkan negatif gitu ya. Biasanya only, hardly itu sering banget dipakai. Nah, itu subjek sama verbnya itu dibalik juga. Sama kayak after omitted conditional, if conditional ya. Ini lumayan panjang penjelasannya. Teman-teman bisa lihat video penjelasannya di skill 18 sama skill 19. Oke, nah di sini kenapa dibahas lagi? Dikarenakan biasanya ketika ada inversion atau pembalikan subjek sama verb, itu kata kerjanya atau si pengerja soal ITP ini kadang bingung gitu ya. Verbnya ngikutin subjek yang mana kayak gitu. Padahal kan subjek tetap saja dia ada satu ya. Tapi subjek yang mana, yang di depan atau yang di belakang kayak gitu. Nah, dari sini, karena confusion ini atau kebingungan ini, kita jelasin bahwa tetap verbnya atau kata kerjanya itu selalu mengikuti subjek utama, gitu ya. Nah, di sini kita ada dua contoh yang keliru di sini ya. Jadi kalau di buku ini, kalau ada tanda kayak gini nih, bintang ini berarti artinya contoh yang keliru gitu ya. Nah, behind the house was the bicycles I wanted, gitu. Di belakang rumah, ini rumahnya satu ya. Ini rumahnya satu, karena nggak ada S-nya. Was the bicycles I wanted. Ini adalah salah. Kenapa salah? Karena dia was. Nah, sedangkan subjeknya itu adalah si bicycles, yang mana dia IS. Berarti dia itu plural. Maka dari itu, si verb-nya ini, dia itu mengikuti subjek yang ini ya, bukan subjek yang di depan. Kenapa yang di depan itu bukan subjek? Ya, karena di depan itu place expression dan dia tidak bisa menjadi subjek. Ditambah lagi, dia itu ada behind di sini, ada preposition. Jadi kalau semisal
kata benda atau apapun yang jatuh setelah preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Gitu. Jadi walaupun dia dibalik verb sama subjeknya, si verb ini, kata kerja ini tetap mengikuti subjek yang ada di belakang dia ketika kalimat itu mengalami pembalikan atau inversion. Yang bawah nih, behind the houses were the bicycle I wanted. Nah, ini juga salah ya teman-teman ya, karena ini harusnya was. Jadi intinya kebaliklah ini ya. Walaupun di depannya ini housesnya banyak, tapi seperti tadi, dia tidak bisa dianggap sebagai subjek. Yang dianggap sebagai subjek adalah yang di belakang, si bicycle ini. Oke? Kalau misalnya masih bingung kenapa subjeknya di belakang, karena dia mengalami pembalikan atau inversion. Kenapa terjadi inversion? Karena dia jatuh setelah less expression. Nah, kalau misal behind the housesnya kita buang, ya udah jadi dia dibalik lagi. Jadi the bicycle is I wanted. That bicycle is I wanted. Kayak gitu. Tapi karena ada less expression ini, makanya dia dibalik. Oke. Coba yuk kita langsung ya. Nah, ini nggak cuma di question word aja, entah itu negatif, place, condition, sama comparison. Pokoknya ketika ada inversion, verb-nya itu selalu ngikutin si subjek yang di belakangnya kalau ada inversion. Oke? Nah, coba kita kerjain soal yang ada di bawah. Basically ya, semuanya ada 10, tapi karena 1-2-nya itu cuma contoh, berarti kita ngerjain sisanya aja ya, yang 8 soal. Boleh di screenshot atau boleh download di file yang ada di description yang ada di bawah ya. Oke. Nah, cara pengerjaannya kita tinggal isi I atau C. Jadi kalau I itu berarti incorrect, jadi kalimat ini tidak benar. Kalau misal kalimat ini benar, berarti C ya, correct. Jadi kita diminta untuk menebak apakah kalimat ini tuh sesuai grammar, sudah sesuai grammar atau tidak. Kayak gitu. Oke, kita langsung ini. Oke, number 3. What in the world is the children trying to do? Oke, ini berarti question word ya, berarti inversionnya. What in the world is, ini verbnya, the children. Nah, ini udah dibalik ya, jadi benar, verb, subject. Nah, kita lihat apakah dia subject sama verbnya udah cocok. Is itu untuk yang single. Nah, the children itu bentuk jamak dari child, yang mana dia jadinya plural, dia jamak ya. Jadi apakah cocok? Tidak ya, berarti dia itu salah. Jadi is the child, atau kalau mau pakai childrennya tetepin children, berarti what in the world are the children trying to do, gitu ya. Oke, terus 4. John would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Oke, nah ini merupakan inversion yang bentuknya if conditional. Nah, if conditional yang pakai if ya, itu cara pengerjaannya tuh gini ya teman-teman ya. Wait a minute. Mana nih jelasanku yang tadi? Oh, belum ada ya. Oke, jadi if conditional itu, jadi kalau semisal ada kalimat yang memang dia bentuknya if conditional, dan dia ketemu sama HSW, HSW itu apa? Had, should, sama were. Jadi kalau if conditional dia nggak ketemu salah satu dari 3 ini, ya berarti dia tidak usah dibalik ya. Iya. Nah, kita lihat HSW itu apa sih? Had, should, were. Nah, di sini ada were, berarti ada kemungkinan if-nya tuh di sini itu dibuang gitu ya. Oke, contohnya tuh gini. If I had eaten rice, I would go to school. Nah, ini kalimat yang aslinya. Nah, kalau kita mau omit atau kita mau reduce, if-nya kita buang, subjek sama verb-nya itu dibalik. Jadilah inversion. Had I eaten rice, I would go to school. Karena di sini ada had-nya. Nah, sama kayak di sini ada were. Berarti aslinya ini if he were able to get hold of the book. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini kan udah di inversion nih. Udah benar dibalik. Apakah he sama were-nya itu cocok apa enggak? Aslinya he itu kan pasti single ya teman-teman. Were itu kita udah tahu lah ya, itu pasti plural. Tapi dia itu jawabannya adalah correct. Kenapa? Jadi kalau di kalimat pengandaian itu semuanya tuh pakainya were ya. Contohnya tuh kayak ini. If I were a king, seandainya aku tuh jadi raja, I would rule the world. Aku akan menguasai dunia kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam kalimat pengandaian, apalagi yang bentuk kedua seperti ini, semua subjek itu verb-nya adalah were gitu. Jadi walaupun dia nggak cocok, tapi karena memang basicnya seperti itu, jadi tetap dia benar ya. Oke, cool. Number 5. This chapter has many more exercise than do the next one. Nah, ini itu inversion bentuk yang comparison atau perbandingan.
Kalau perbandingan, itu inversionnya hampir semua bentuk tuh benar. Kalau ini aku contohin, I am taller than John. Itu benar. Kalau aku bilang, I am taller than John is, itu juga benar. Dan kalau aku balik sama John-nya, I am taller than is John, itu juga benar. Maka dari itu kenapa inversion yang bentuk comparison itu tuh lumayan gampang karena hampir semua bentuknya itu benar kayak gitu. Nah, akan tetapi kalau ini kan aku pakainya is ya. Nah, karena memang sentence-nya itu kalimat nominal, bukan kalimat verbal. Nah, yang nomor 5, this chapter has. Nah, ini verb one ya. Dia bukan has sudah ya, tapi has mempunyai. Verb one bisa dikatakan nomor 5 ini adalah kalimat verbal. Jadi, has many more exercise than do the next one. Oke, do itu verbnya. Next one itu subjeknya. Next one ini udah tertera banget one ya. Sudah pasti dia single. Sedangkan do itu untuk yang plural. Jadi harusnya does. Gitu. Jadi otomatis ini salah. Okay, number 6, the computer programmer was unaware that there were so many mistakes in the program that he had written. The computer programmer was unaware that there. Nah, ini ada kata there nih, berarti ini plus expression ya, inversion yang bentuknya plus expression. There was, okay, ini verb, so many mistakes. Ini subjeknya. Nah, kita lihat di sini mistakes ya, is, berarti dia plural. Was-nya untuk apa? Single ya. Jadi udah kelihatannya dia nggak cocok. Jadi incorrect. Jadi kalau kita mau lihat benarnya, there were ya, there were so many mistakes harusnya gitu. 7. Seldom in the history of television has two new comedies been so successful in one season. Seldom ini yang menunjukkan ekspresi negatif. Berarti ini inversion yang bentuknya negatif ya. Skill berapa itu lupa. Pokoknya kalau semisal teman-teman lihat ada soal TOEFL ITB, apalagi terus depannya itu udah kata negatif seperti ini, seldom, only, hardly, rarely. Nah, itu tuh berarti subjek sama verbnya itu pasti dibalik ya. In the history of television, has, verb ya, two new comedies. Nah, ini kan subjeknya ya, teman-teman ya. Karena ini dua nih, udah kelihatan banget tuh, ada duanya juga, two comedies. Sedangkan di sini has, ini berarti plural ya. Sedangkan di sini has ya, harusnya have, iya. Has itu kan buat she, he, it gitu ya, single-single. Jadi otomatis ini incorrect. 8. How many huge mistakes have the teacher actually found in the research paper? Oke, di sini ada question word ya. Di sini ada kata tanda tanya. Jadi udah pasti dibalik. How many huge mistakes? Oke. Have, verb, the teacher, subject. Nah, teachernya berapa? 1. Kalau 1 berarti harusnya has ya. Kan kita ngikutin teachernya, bukan mistakes-nya. Mistakes-nya itu bukan subject ya. 9. The new phone system is able to hold far more messages than was the phone system that had previously been used. Nah, ini ada kata then, otomatis dia comparison. Iya, comparison. Then, seperti yang aku bilang di awal, kalau comparison hampir semua bentuk itu sama ya. Jadi sama-sama benar gitu. Then was ini verb dulu, baru subject. Oke. Phone system 1, was-nya juga 1. Maksudnya single gitu. Ya udah berarti cocok ya. Bener. 10. In the parking lot south of stadium. Nah, ini kalau udah nunjukin tempat ini berarti plus expression nih. Oke. Was verb. Oke. The cars. Ini subjeknya. Cars-nya banyak. Was-nya kan buat yang single-single. Harusnya were. Jadi otomatis dia salah. Gitu ya. Oke. Jadi incorrect. Itu aja teman-teman. Semoga membantu ya saat belajar TOEFL ITP. See you in the next video. Bye-bye.